Harus ungkapkan pada kesempatan ini, yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun langsung nyambung. Apa betul itu, Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah, tentu mereka belum bicara jauh dari situ-situ. Mungkin di kalangan milenial tidak banyak yang mengenal sosok Kiai Abdur Rahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur, mantan presiden keempat RI pada tahun 1999. Namun semua pasti tahu sepak terjang pria yang memimpin Indonesia pada tahun 1999 hingga 2001 ini. Bagaimana tidak, dengan perawakannya yang sederhana ditambah dengan gaya bicara apa adanya membuat mata semua orang tertuju padanya. Hal tersebut belum ditambah dengan sejumlah kontroversi yang mengiringi langkahnya saat memimpin, termasuk isu dugaan korupsi yang menderanya, hingga membuatnya harus meletakkan jabatannya sebagai presiden. Kendati demikian, karisma sebagai pemimpin tidak bisa disepelekan begitu saja dengan sejumlah hal unik yang dibuatnya, termasuk ucapannya yang belakangan ini selalu menjadi kenyataan. Dan berikut satelit misteri sajikan sejumlah ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan dari sumber Instagram @merindin. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya. 1. Jokowi jadi presiden. Sebelum jadi presiden RI seperti sekarang, Jokowi pernah diramal oleh Gus Dur dengan menyebutnya bisa jadi presiden di masa yang akan mendatang. Hal tersebut ia sampaikan pada tahun 2006 silam. Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang baik bisa jadi presiden, ujarnya. 2. Dirinya hendak meninggal. 3 hari sebelum meninggal, Gus Dur telah berpesan kepada Hardi untuk menitipkan bangsa Indonesia. Beliau mengucapkan pesan senada Pak Hardi, "Saya titip bangsa ini, besok Kamis, saya akan pulang ke Tebu Irek diantar banyak orang, saya sudah ditunggu ayah saya," ucapnya kala itu. Dan pada saat itu Pak Hardi baru menyadari bahwa ucapan Gus Dur pada saat itu adalah pesan terakhirnya. 3. Lengsernya Pak Harto. Sebelumnya gejolak 1998, Gus Dur pernah memberikan pernyataan kalau Pak Harto sebentar lagi akan jatuh dari jabatannya. Dan hal itu terbukti dengan lengsernya Pak Harto sebagai presiden setelah 30 tahun memimpin Indonesia. 4. Ajudannya kelak jadi Kapolri tidak hanya orang besar. Gus Dur juga pernah mengeluarkan pernyataan soal ajudannya Sutarman. Dirinya menyebut kalau Sutarman bisa jadi Kapolri dan hal itu terbukti pada tahun 2013 lalu. 5. Ahok jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur, Gus Dur pernah meramal kalau Ahok bakal jadi gubernur dan hal itu pun terbukti. Anda masih kasih dia hidup. Makanya saya sudah perintahkan soal taksi semua. Anda mau ngajak saya main kasar kan? Sekarang kasih dia waktu 36 bulan, tidak bisa mengurusin. Dan untuk yang terakhir, Gus Dur pernah meramalkan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua. Dan ramalan ini disampaikan kepada Irfan Yusuf sebelum beliau meninggal. Ingatan Irfan Yusuf kembali teringat pada berbincang dengan sepupunya, Presiden keempat RI Abdur Rahman Wahid alias Gus Dur beberapa tahun silam. Gus Dur yang menetap di Ciganjur, Jakarta, kala itu tengah menyempatkan diri berziarah ke makam leluhur mereka di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Gus Irfan yang kini menjabat sebagai Waketum Partai Gerindra menyampaikan percakapan tersebut terjadi beberapa tahun sebelum Gus Dur wafat pada 2009. Biasanya setelah ziarah mampir dulu ke dalam kasepuhan Pondok Tebu Ireng. Disitulah kita kadang-kadang ngobrol ngalor ngidul, kata Irfan.
Gus Dur yang kala itu tak lagi menjabat sebagai presiden, cukup rutin datang ke tanah kelahirannya untuk berziarah. Obrolan dua orang sepupu itu pun berlangsung hangat. Gus Irfan mengatakan segala hal tak luput dibahas dengan Gus Dur, tak terkecuali sosok Prabowo Subianto. Dalam percakapan itu, kata Gus Irfan, Gus Dur meramalkan Prabowo bakal jadi presiden pada usia tua. Dia mengatakan Pak Prabowo nanti jadi presiden nek wis tuwek, kata Gus Irfan menirukan Gus Dur. Menurut Gus Irfan, Gus Dur tak hanya menyampaikan itu kepadanya. Ia menyebut mantan ketum PBNU itu turut menyampaikan itu di berbagai forum diskusi. Tapi saatnya tidak hanya sekali beliau ngomong itu, ada beberapa kali, ada beberapa kesempatan pada orang yang berbeda, ujarnya. Setelah meminta konfirmasi ramalan Gus Dur ini kepada Yeni Wahid, namun yang bersangkutan belum merespons. Jejak Prabowo di Pilpres Prabowo bukanlah orang baru dalam kancah politik nasional. Pada 2004, Prabowo ikut konvensi calon presiden Partai Golkar. Ia bersaing dengan kader Golkar lainnya, Akbar Tanjung, Wiranto, Abu Rizal Bakri, hingga Surya Paloh. Namun, Prabowo harus menelan kekalahan pada putaran pertama. Wiranto tampil jadi pemenang konvensi. Tak menyerah di situ saja, Prabowo hengkang dari Golkar dan mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Gerindra yang baru 1 tahun berdiri berhasil ikut pemilu 2009. Prabowo pun dipinang menjadi calon wakil presiden cawapres untuk mendampingi ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Namun, mereka kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Setelah kalah, Prabowo maju sebagai calon presiden capres pada Pilpres 2014. Prabowo menggandeng Hatta Rajasa. Namun, mereka kalah dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kalla. Mantan Danjen Kopassus itu kembali maju di Pilpres 2019. Kali ini, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Lagi-lagi, ia kalah dari pasangan Jokowi Maruf Amin. Usai kekalahan kedua dari Jokowi, Prabowo memutuskan bergabung ke kabinet pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Perjalanan politik Prabowo sepertinya belum berhenti. Ia memutuskan untuk kembali maju sebagai capres di Pilpres 2024 masa yang akan mendatang. Prabowo bakal berusia 72 tahun pada Oktober 2023. Sejauh ini, ia telah mengantongi dukungan dari 5 partai. Gerindra, PKB, Golkar, dan PEN sebagai pengusung serta PBB sebagai parpol pendukung. Pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi.